Setiap hari kamu mendengar kalimat-kalimat motivasi tentang uang. Hemat lebih banyak. Investasi sejak dini. Kelola keuanganmu dengan bijak. Semua kalimat itu benar secara teknis, tapi tidak ada satupun yang benar-benar membuatmu kaya. Kenapa? Karena kalimat adalah informasi, bukan sistem. Dan perbedaan antara informasi dengan sistem adalah perbedaan antara seseorang yang tahu apa itu push-up dengan seseorang yang punya tubuh terlatih. Yang pertama hanya tahu, yang kedua punya hasil. Masalahnya bukan kamu tidak cukup belajar tentang uang. Masalahnya adalah kamu mengumpulkan kalimat ketika yang kamu butuhkan adalah arsitektur. Tetaplah bersama saya sampai kamu benar-benar memahami mengapa orang yang tahu banyak tentang uang sering kali lebih miskin daripada orang yang memahami bagaimana uang bekerja dalam sistem. Coba hitung berapa banyak konten finansial yang sudah kamu konsumsi dalam setahun terakhir. Berapa video tentang cara menabung? Berapa artikel tentang investasi? Berapa infografis tentang passive income? Sekarang bandingkan dengan kondisi finansialmu saat ini. Apakah ada perubahan signifikan? Kebanyakan orang akan menjawab tidak. Bukan karena informasinya salah, tapi karena informasi tanpa struktur eksekusi hanya menghasilkan ilusi produktivitas. Kamu merasa sudah belajar, kamu merasa sudah melangkah maju, tapi akun bankmu tidak berubah. Ini yang saya sebut sebagai jebakan literasi finansial modern. Kamu menjadi pintar secara teoritis, tapi tetap lemah secara struktural. Dan inilah yang terjadi pada mayoritas orang yang mengonsumsi konten finansial hari ini. Mereka mengoleksi kalimat seperti mengoleksi resep tanpa pernah masuk ke dapur. Berapa kali ini terjadi padamu? Berapa kali kamu merasa sudah memahami sesuatu, tapi tidak pernah menerapkannya dalam kehidupan nyata? Masalah sebenarnya bukan tentang pengetahuan. Masalah sebenarnya adalah kamu mencoba membangun kekayaan dengan bahan bangunan yang salah. Bayangkan kamu ingin membangun rumah, lalu seseorang memberimu 1000 kalimat tentang arsitektur. Kalimat tentang fondasi yang kuat. Kalimat tentang struktur atap yang benar. Kalimat tentang ventilasi yang ideal. Tapi tidak ada blueprint. Tidak ada urutan pembangunan. Tidak ada sistem yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya. Apa yang akan kamu bangun? Tidak ada. Kamu hanya akan punya kumpulan pengetahuan fragmentaris yang tidak bisa dieksekusi. Inilah yang terjadi dengan mayoritas nasihat finansial yang kamu terima. Mereka memberimu batu bata tanpa cetak biru. Mereka memberimu instruksi parsial tanpa kerangka kerja menyeluruh. Dan kemudian mereka bingung kenapa kamu tidak menjadi kaya. Jika kamu setuju dengan redefinisi masalah ini, tinggalkan pemikiran lama bahwa masalahmu adalah kurang ilmu. Masalah sebenarnya adalah kurang sistem. Mari kita bedah, mengapa metode konvensional gagal menciptakan kekayaan nyata. Pertama, kalimat bersifat statis, sedangkan kekayaan bersifat dinamis. Ketika seseorang memberimu nasihat untuk menabung 20% dari penghasilanmu, itu adalah instruksi statis. Tidak memperhitungkan inflasi yang berubah setiap tahun. Tidak memperhitungkan kondisi ekonomi yang fluktuatif. Tidak memperhitungkan fase kehidupan yang berbeda. Artinya, kalimat itu valid untuk satu momen waktu tertentu, tapi tidak bisa beradaptasi dengan realitas yang terus bergerak. Kedua, kalimat adalah linear, sedangkan kekayaan adalah sistemik. Nasihat finansial biasanya berbentuk jika A maka B. Jika kamu menabung, kamu akan kaya. Jika kamu investasi, kamu akan bebas finansial. Tapi realitasnya tidak sesederhana itu. Kekayaan terbentuk dari interaksi kompleks antara penghasilan, alokasi, reinvestasi, proteksi, dan optimisasi pajak
yang semuanya harus bekerja secara bersamaan. Ketiga, kalimat tidak punya mekanisme koreksi. Sistem punya. Jika sistemmu tidak menghasilkan output yang diharapkan, kamu bisa melacak di bagian mana yang rusak dan memperbaikinya. Tapi jika kamu hanya punya kalimat, kamu tidak tahu apa yang salah. Kamu hanya tahu sesuatu tidak bekerja dan akhirnya menyerah. Ini mengapa orang berhenti mencoba setelah beberapa bulan. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka tidak punya cara untuk mengukur dan memperbaiki apa yang tidak berfungsi. Jangan lompat ke solusi sebelum kamu benar-benar memahami mengapa pendekatan lama tidak bisa membawamu ke tujuan yang kamu inginkan. Sekarang kita masuk ke paradigma baru. Kekayaan bukan dibangun dari akumulasi pengetahuan. Kekayaan dibangun dari arsitektur keputusan yang berulang. Ini adalah perbedaan fundamental yang kebanyakan orang tidak pahami. Mereka berpikir semakin banyak mereka tahu tentang uang, semakin kaya mereka akan menjadi. Tapi kenyataannya, orang kaya bukan orang yang paling banyak tahu tentang uang. Orang kaya adalah orang yang punya sistem keputusan yang superior. Mereka tidak membuat keputusan finansial berdasarkan perasaan atau tren atau nasihat acak dari internet. Mereka membuat keputusan berdasarkan framework yang sudah teruji dan terstruktur. Framework ini bukan rahasia, bukan formula ajaib. Ini adalah arsitektur logis yang mengubah penghasilan menjadi aset, dan aset menjadi penghasilan baru. Perhatikan bagaimana ini berbeda dari apa yang biasa kamu dengar. Kalimat mengatakan investasi itu penting. Sistem mengatakan investasi adalah output otomatis dari alokasi yang terstruktur. Kalimat mengatakan kamu harus disiplin. Sistem mengatakan kamu harus mendesain lingkungan di mana disiplin menjadi default, bukan usaha. Apakah model mental ini sudah mulai terasa lebih masuk akal dibanding yang sebelumnya kamu percayai? Sistem kekayaan yang fungsional terdiri dari 5 lapisan yang saling terkait. Lapisan pertama adalah mesin penghasilan. Ini bukan hanya tentang berapa banyak uang yang masuk, tapi tentang bagaimana uang itu masuk. Apakah penghasilanmu tergantung pada waktu dan tenagamu secara linear, atau sudah ada elemen leverage di dalamnya? Orang yang sistematis akan selalu mencari cara untuk meningkatkan rasio antara output yang dihasilkan dengan input yang dikeluarkan. Ini bukan tentang bekerja lebih keras. Ini tentang mendesain ulang bagaimana kamu menghasilkan nilai. Lapisan kedua adalah arsitektur alokasi. Begitu uang masuk, kemana uang itu pergi? Mayoritas orang tidak punya struktur alokasi. Mereka mengalokasikan berdasarkan impuls. Belanja dulu, sisanya ditabung kalau ada. Ini adalah kebalikan dari sistem. Sistem yang benar mengalokasikan dulu berdasarkan prioritas struktural. Baru kemudian menggunakan sisanya untuk konsumsi. Dan ini bukan tentang hidup hemat atau menyiksa diri. Ini tentang memastikan setiap rupiah punya fungsi yang jelas sebelum dikonsumsi. Lapisan ketiga adalah mesin pertumbuhan. Ini adalah bagian di mana uang yang dialokasikan untuk investasi bekerja untukmu. Bukan sekadar disimpan, tapi dioperasikan dengan strategi yang konsisten. Mayoritas orang gagal di sini bukan karena mereka tidak investasi, tapi karena mereka investasi tanpa strategi. Membeli saham karena viral, membeli kripto karena teman, membeli properti karena takut ketinggalan. Sistem memerlukan logika investasi yang jelas, terukur, dan bisa diulang. Lapisan keempat adalah struktur proteksi. Tidak ada gunanya membangun kekayaan jika satu kejadian tak terduga bisa menghancurkan semuanya. Proteksi bukan hanya tentang asuransi. Proteksi adalah tentang membangun redundansi dalam sistemmu. Dana darurat yang cukup. Diversifikasi aset yang rasional.
struktur legal yang melindungi asetmu dari risiko yang bisa dimitigasi. Lapisan kelima adalah optimisasi pajak dan efisiensi biaya. Ini adalah lapisan yang paling sering diabaikan, tapi punya dampak jangka panjang yang sangat signifikan. Mengurangi beban pajak secara legal dan menghilangkan pemborosan struktural adalah cara paling cepat untuk meningkatkan net worth tanpa harus menambah penghasilan. Setiap lapisan ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling memperkuat. Dan inilah kenapa kamu tidak bisa hanya mengambil satu bagian dan mengabaikan yang lain. Sistemnya hanya bekerja jika semua bagian terintegrasi. Jika kamu melewatkan satu bagian, seluruh struktur menjadi rapuh. Ini bukan tentang sempurna, ini tentang lengkap. Dan kamu harus mengerti setiap bagian sebelum bisa membangun keseluruhan sistem dengan benar. Sekarang mari kita terjemahkan, ini menjadi tindakan konkret yang bisa kamu terapkan tanpa harus menunggu kondisi ideal. Pertama, audit penghasilanmu bukan dari sisi jumlah, tapi dari sisi struktur. Tuliskan semua sumber penghasilanmu saat ini. Lalu tandai masing-masing berdasarkan kategori, linear atau leverage. Linear artinya penghasilanmu berhenti jika kamu berhenti bekerja. Leverage artinya penghasilanmu bisa terus berjalan meskipun kamu tidak aktif bekerja. Jika semua penghasilanmu masih linear, maka prioritas pertamamu bukan menambah penghasilan, tapi menambah elemen leverage. Ini bisa dimulai dari hal kecil. Membuat konten yang bisa dikonsumsi berulang kali. Membangun skill yang bisa dipaketkan menjadi produk digital. Menciptakan sistem referral dalam bisnis yang sudah kamu jalani. Kedua, bangun arsitektur alokasi otomatis. Tentukan persentase tetap untuk setiap kategori. Investasi jangka panjang, dana darurat, pengembangan skill, dan konsumsi. Lalu otomatiskan alokasi ini sehingga setiap kali uang masuk, sistem langsung memindahkannya ke tempat yang sudah ditentukan tanpa kamu harus memutuskan setiap bulan. Ini menghilangkan faktor emosi dan kelelahan keputusan. Ketiga, bangun logika investasi yang bisa kamu jelaskan dalam 3 kalimat. Jika kamu tidak bisa menjelaskan mengapa kamu membeli aset tertentu dalam 3 kalimat yang jelas dan rasional, kamu tidak sedang berinvestasi. Kamu sedang berspekulasi. Dan spekulasi bukan bagian dari sistem kekayaan yang berkelanjutan. Keempat, hitung berapa lama uang cadanganmu bisa menghidupimu jika penghasilanmu berhenti hari ini. Jika jawabannya kurang dari 6 bulan, maka prioritasmu bukan investasi agresif. Prioritasmu adalah membangun fondasi proteksi dulu. Kelima, identifikasi 3 pengeluaran terbesar dalam hidupmu dan cari cara untuk mengurangi masing-masing minimal 10% tanpa menurunkan kualitas hidup secara signifikan. Ini bukan tentang pelit, ini tentang efisiensi. Pilih 1 dari 5 tindakan ini yang paling relevan dengan kondisimu saat ini dan mulai dari sana. Jika kamu mau, tinggalkan di kolom komentar mana yang akan kamu terapkan lebih dahulu. Bukan untuk pamer, tapi untuk membuat komitmen publik yang meningkatkan kemungkinan eksekusi. Ini bukan tentang hasil instan. Ini tentang membangun fondasi yang benar sehingga hasil yang kamu capai tidak rapuh dan tidak bergantung pada keberuntungan. Mayoritas orang gagal membangun kekayaan bukan karena mereka tidak coba. Mereka gagal karena mereka membangun di atas fondasi yang salah. Mereka mengikuti tren investasi tanpa memahami logika di baliknya. Mereka menambah penghasilan tapi tidak memperbaiki struktur pengelolaan. Mereka mengejar pertumbuhan tanpa membangun proteksi. Dan ketika satu hal tidak berjalan sesuai rencana, seluruh bangunan finansial mereka runtuh. Kamu sedang membangun sesuatu yang berbeda. Kamu sedang membangun arsitektur finansial yang bisa bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi, yang bisa beradaptasi ketika situasi berubah, yang tidak bergantung pada satu sumber penghasilan atau satu jenis aset.
atau satu strategi investasi. Ini yang membedakan orang yang akhirnya kaya dengan orang yang selamanya sibuk mengejar kekayaan. Yang pertama, punya sistem. Yang kedua, hanya punya harapan. Kamu tidak perlu menjadi ahli keuangan untuk menerapkan ini. Kamu hanya perlu memahami bahwa kekayaan adalah masalah desain, bukan masalah pengetahuan. Dan desain yang baik dimulai dengan pertanyaan yang tepat. Bukan berapa banyak yang harus saya tabung, tapi bagaimana saya mendesain aliran uang sehingga tabungan terjadi secara otomatis. Bukan aset apa yang harus saya beli, tapi kriteria apa yang saya gunakan untuk memilih aset, sehingga setiap keputusan investasi konsisten dengan strategi jangka panjang saya. Bukan bagaimana cara cepat kaya, tapi bagaimana cara membangun sistem yang membuat kekayaan menjadi output yang tidak bisa dihindari jika sistemnya dijalankan dengan konsisten. Ini adalah perbedaan cara berpikir yang mengubah segalanya. Dan ini yang tidak akan pernah kamu dapatkan dari kalimat motivasi atau tips cepat, atau trik finansial yang viral di media sosial. Kamu sedang membangun sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang akan tetap relevan 10 tahun dari sekarang ketika semua tren hari ini sudah terlupakan. Video berikutnya akan membahas lebih dalam tentang bagaimana membangun mesin penghasilan yang punya elemen leverage. Karena ini adalah fondasi dari seluruh sistem yang sudah kita bahas hari ini. Semua bagian ini saling terhubung dan setiap video adalah potongan dari struktur yang lebih besar. Jika kamu serius ingin membangun kekayaan berdasarkan sistem, bukan berdasarkan keberuntungan, tonton video berikutnya untuk melengkapi pemahaman strukturalmu tentang bagaimana uang seharusnya bekerja dalam hidupmu.